Perkenalkan, nama saya Delisnin Padang. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Teknik Sipil PSDKU Unpad Morowali Angkatan 2024. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsolidasi tanah mata kuliah Mekanika Tanah 2. Jadi, yuk simak videonya. Jadi, sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih pengertian dari topik pembahasan kita kali ini, yaitu konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah adalah penurunan tanah yang merupakan fungsi waktu akibat keluarnya air pori dari tanah. Nah, selain konsolidasi tanah, ada juga yang dinamakan dengan kompaksi. Jadi, perbedaan antara konsolidasi dan kompaksi ini apa sih sebenarnya? Nah, kalau konsolidasi kan dia dilakukan dengan proses alami, kemudian menggunakan jangka panjang dan melibatkan air pori. Sedangkan kompaksi dia dilakukan dengan proses buatan atau menggunakan alat cepat dan melibatkan udara. Nah, selanjutnya dalam konsolidasi tanah juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada pemanfaatan awal, konsolidasi primer, dan konsolidasi sekunder. Nah, apa sih maksud dari ketiga hal ini? Yuk, simak. Nah, kalau pemanfaatan awal, ini merupakan penurunan yang terjadi seketika begitu beban diberikan. Sedangkan konsolidasi primer ini merupakan perubahan volume pada tanah butir halus karena keluarnya air pori akibat beban. Kemudian, konsolidasi sekunder merupakan perubahan volume pada tanah butir halus akibat penyesuaian tanah setelah konsolidasi primer. Nah, dalam konsolidasi tanah, kita juga melakukan yang namanya uji konsolidasi dengan menggunakan alat odometer. Nah, dalam penggunaan alat odometer ini juga memiliki beberapa tahap yang perlu kita perhatikan pada saat pengujian. Nah, tahap yang dilakukan, yang pertama yaitu pengambilan dan persiapan sampel tanah. Nah, contoh tanah yang digunakan yaitu contoh tanah yang tak terganggu. Yang kedua yaitu pemasangan sampel dalam alat. Nah, sampel yang dipilih merupakan sampel yang mewakili pada kedalaman dan lapisan tertentu. Yang ketiga yaitu pembebanan bertahap. Nah, pembebanan yang dilakukan di sini dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Biasanya kenaikan beban berjalan sesuai dengan deret ukur yaitu 25, 50, 100 kPa, 200, 400, bahkan kadang sampai 3200 kPa. Kemudian yang keempat ada pengurangan beban, dan kelima analisis data untuk menentukan parameter konsolidasi tanah. Nah, setelah tahapan yang sudah saya jelaskan tadi, selanjutnya kita akan mencari cara menentukan prakonsolidasi atau PC. Nah, ini merupakan grafik yang dihasilkan dari uji konsolidasi. Nah, selanjutnya kita akan mencari cara menentukan prakonsolidasinya atau PC. Nah, cara yang digunakan yaitu dengan metode visual dari kurva konsolidasi hasil uji laboratorium yang melibatkan penentuan puncak kurva, menggambar garis singgung dan garis sejajar, dan kemudian mencari titik potongnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari cara untuk menentukan nilai CV atau koefisien konsolidasi. Nah, dalam menentukan nilai CV ini kita memiliki dua prosedur. Yang pertama yaitu metode logaritma waktu, dan yang kedua yaitu metode akar waktu. Nah, grafik di atas ini merupakan contoh grafik metode logaritma waktu dan metode akar waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara metode logaritma waktu dan cara metode akar waktu. Yang pertama yaitu metode logaritma waktu. Langkah awalnya yaitu data dari hasil uji diplot antara penurunan dan log waktu. Kemudian, kurva tersebut diambil titik T50. Nah, maksud dari T50 di sini adalah waktu saat 50% konsolidasi. Nah, kemudian kita menggunakan rumus umum yaitu CV atau koefisien konsolidasi sama dengan 0,197 dikali H pangkat 2 dr per T50. Yang kedua yaitu metode akar waktu. Nah, langkah awalnya yaitu data diplot antara penurunan dan akar waktu. Kemudian, dari kurva tersebut ditentukan T50-nya juga, sama seperti metode logaritma waktu tadi.
Nah, berdasarkan perpotongan garis awal dan garis lurus bagian tengah. Kemudian kita juga menggunakan rumus yang sama pada metode logaritma waktu, yaitu CV sama dengan 0,197 dikali H pangkat 2 DR per T50. Jadi, kedua metode tersebut merupakan bagian dari analisis uji konsolidasi tanah yang digunakan untuk mencari nilai CV atau koefisien konsolidasi berdasarkan pembacaan waktu dan penurunan pada alat odometer. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai konsolidasi tanah. Jika ada yang salah atau kurang lengkap atau masih keliru, mohon dimaafkan dan see you next time.